Aku yakin banget banyak dari teman-teman yang nonton video ini itu masih jomblo alias belum punya pasangan alias masih belum punya suami, belum punya istri. Tapi aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesiapan pada teman-teman, bukan hanya kesiapan mental tapi kesiapan finansial, kesiapan agama dan kesiapan sakofah ya teman-teman untuk bisa mengemban amanah baru, karena punya istri itu amanah, punya suami itu juga amanah, apalagi kalau misalnya suami istri udah punya anak. Coba sekarang teman-teman yuk kita aku ajak berpikir dan membayangkan kira-kira ketika teman-teman nanti udah punya pasangan, udah punya anak, teman-teman pengen mengharapkan anak kita jadi apa? Anak teman-teman jadi apa? Ya, pengen sukses dong, pengen bermanfaat dong buat masyarakat, buat banyak orang. Iya, kita pengen anak kita jadi sukses. Nah, sukses itu apa? Kalau sukses di mata dunia ya dia punya banyak uang. Tapi kalau Islam menstandarkan bukan hanya sekedar banyak uang, tapi standar kebahagiaan bagi orang tua adalah ketika anaknya soleh. Karena ketika anaknya soleh, ketika kemudian dia menjadi orang yang kaya, insya Allah kekayaan itu nggak hanya berhenti di dunia aja, tapi akan terus mengalir pahalanya sampai ke akhirat. Jadi yang pertama tuh sebenarnya standarnya itu bukan harta teman-teman, tapi kesolehan. Jadi kalau misalnya kita ngomong aku pengen anak aku menjadi orang yang sukses, sukses maksudnya apa? Dia tuh soleh, dia tuh paham tentang agamanya, dia tuh memikirkan kehidupan setelah kematiannya, dia tuh mengerti halal dan haram sehingga dia tahu batas-batas mana yang boleh dia lakukan dan mana yang nggak boleh dia lakukan. Bagaimana caranya dia memperlakukan ibunya dengan baik, bagaimana caranya dia lebih bermanfaat buat masyarakat. Karena kaya itu nggak cukup. Karena ada banyak orang kaya di sana tapi bunuh diri, ada banyak orang kaya di sana tapi stres, tapi depresi, ada banyak orang yang kaya di sana tapi flexing terus, kemudian mereka nggak taunya nipu hasil cuci laundry gitu cuci laundry money laundry atau enggak korupsi ya. Ada banyak banget orang kaya tapi dia sesat ya teman-teman ya, malah merugikan banyak orang. Maka yang orang tua harapkan, yang aku pribadi harapkan bagi anakku itu bukan kekayaan. Aku pernah bilang di video sebelumnya, aku bilang pada saat anakku usia 1 tahun, nak, ayah dan bunda nggak mengharapkan apapun dari kamu kecuali kamu menjadi anak yang soleh. Kamu soleh dulu, nanti kalau kamu menjadi orang yang kaya, insya Allah kekayaan itu bakal bermanfaat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau kamu soleh kemudian kamu cerdas, insya Allah kecerdasan kamu itu bermanfaat bukan hanya untuk diri kamu sendiri tapi masyarakat, tapi dunia, dan juga bermanfaat juga untuk akhirat. Tapi kalau misalnya yang kita harapkan anak kita itu pinter dulu bukan soleh dulu, itu bakal menghancurkan diri dia, bakal membuat dia tuh sombong, bakal membuat dia tuh merasa angkuh ya. Jadi standarnya itu bukan kaya dulu, bukan pinter dulu, bukan berkuasa dulu, bukan tenar dulu, tapi soleh dulu. Kalau misalnya soal kesolehan itu udah dipegang, mau dia jadi profesinya seperti apapun, kondisinya seperti apapun, insya Allah semuanya adalah kebaikan buat anak kita nanti. Ada satu kisah menarik yang sangat luar biasa dari guru kita semua, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau kan lahir di Palestina, kemudian beliau tuh tinggal di Mekah, tinggal sama ibunya karena ayahnya sudah meninggalkan Imam Syafi'i dari kecil. Pada saat Imam Syafi'i ada di Madinah, terus kemudian Imam Syafi'i belajar sama salah satu syekh di sana. Tahun-tahun berganti sampai gurunya tuh bilang ke Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, silakan kamu pergi ke Madinah. Kenapa? Karena saat ini aku sudah tidak ada lagi ilmu yang bisa aku berikan kepadamu. Masya Allah. Itu berarti sehebat apa Imam Syafi'i teman-teman, sampai gurunya bilang sudah nggak ada lagi ilmu yang bisa aku berikan kepada kamu. Maka sekarang carilah ilmu lain di Madinah. Aku pengen kamu tuh lebih baik dari yang sekarang gitu. Aku pengen kamu tuh punya ilmu yang lebih dari yang aku punya. Jadi salah satu ciri guru yang baik adalah guru yang membuat kita itu nggak ngendep gitu, nggak diem, tapi membuat kita tuh bergerak. Salah satu guru yang baik adalah pengen mensupport muridnya, pengen mensupport anak didiknya untuk bisa lebih baik daripada gurunya, untuk bisa lebih berilmu dari gurunya.
Tapi di satu sisi karena Imam Syafi'i ini kan orang yang sangat luar biasa ya. Kita mungkin ketika kita berguru sama seseorang, kemudian kita sudah bertahun-tahun sama beliau, tapi kita tuh belum ada sinyal bahwa kita tuh diizinkan untuk pergi ke guru lain untuk menimba ilmu di guru lain, mungkin karena kapasitas kita nggak seperti Imam Syafi'i. Jadi kita jangan geer dulu ya, jangan ngejudge guru kita, karena guru kita insya Allah lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan kita sendiri gitu. Maka ketika gurunya bilang seperti itu, wah itu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi gurunya, plus bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kamu pergi ke Madinah, belajarlah ilmu, ambillah ilmu di sana, tuntutlah ilmu di sana sama syekh-syekh yang ada di sana. Akhirnya setelah direstuin sama gurunya Imam Syafi'i yang ada di Mekah, Imam Syafi'i pun pergi pamit sama ibunya. Kemudian ibu, guru saya meminta saya untuk menuntut ilmu di Madinah, ibu ngizinin gak? Terus ibunya bilang, pergi nak, dan jangan pernah kembali kecuali kamu tuh sudah menjadi alim besar, sudah menjadi faqih. Bahkan kalau perlu kita nanti ketemunya bukan di dunia, kita ketemunya di akhirat. Jangan kembali sebelum cita-cita kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu tercapai. Nah digituin ya. Jadi ibunya juga ini masya Allah luar biasa hebat gitu. Karena ketika jujur aja aku pesantren itu pada saat tingkat SMA ya, walaupun pada saat SMP itu aku basicnya Islami. Pada saat pesantren aku tuh ngerasain banget bahwa ketika aku pesantren, yang diuji tuh bukan aku doang, yang diuji tuh orang tua aku juga. Aku ingat banget dulu aku tuh sempet dikirim ke Surabaya untuk sekolah di sana, cuman ibuku tuh nggak kuat. Katanya setiap ngelihat baju aku nangis, setiap ngelihat sendal aku nangis. Jadi katanya ya udah mondoknya jangan jauh-jauh di Bogor aja gitu, di Jabodetabek aja. Akhirnya dari Surabaya aku dipindah ke Jabodetabek. Nah itu juga ujian ya buat orang yang pengen orang yang pengen menuntut ilmu. Yang diuji itu bukan orang yang perginya aja, tapi yang ditinggal pergi juga diuji. Nah ibunya Imam Syafi'i itu luar biasa, bilang, nah pergi nak, jangan kembali kecuali kamu sudah jadi alim besar, atau jangan kembali kecuali kita nanti akan bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah itu luar biasa, ibunya sudah siap mental, jiwa dan raga itu. Akhirnya Imam Syafi'i, singkat cerita Imam Syafi'i pergilah ke Madinah menuntut ilmu di Madinah. Kemudian berguru dari satu guru ke guru lain, dari satu guru ke guru lain. Dan yang terkenal kan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, yang pada saat beliau tuh datang ke Imam Malik, beliau tuh sudah hafal Al-Muwatta yang ditulis sama Imam Malik. Beliau juga sudah hafal Quran, sudah hafal banyak hadis. Berguru di sana, kemudian singkat cerita Imam Syafi'i belajar sampai belajar Imam Syafi'i itu belajar sampai ke Irak, teman-teman. Jadi di Madinah udah selesai berguru ke banyak guru, akhirnya pindah ke Irak belajar lagi sama banyak guru. Nah apa yang terjadi setelah beliau sudah punya banyak sudah menyelesaikan studinya, beliau tuh udah jadi mufti. Kemudian beliau mulai mengajar ke sana sini udah mulai ngajar, sehingga nama beliau masyhur, fatwa-fatwa beliau diterima sama umat Islam. Terus sampai guru-guru yang ada di Mekah, kan ibunya Imam Syafi'i ada di Mekah nih, guru-guru imam-imam besar yang ada di Mekah itu memakai fatwa-fatwanya Imam Syafi'i. Qala Syafi'i gitu, masya Allah. Sampai pada saat ada satu majlis taklim, ibunya Imam Syafi'i dengar Qala Syafi'i, wah siapa dia gitu. Oh ternyata dia adalah anakku gitu. Ditanya ke syekhnya, "Syekh, itu Syafi'i siapa?" Syafi'i bin Idris bin ini. Oh itu adalah anakku gitu. Terus ibunya minta sampaikan pesan ke Imam Syafi'i, kalau kamu sempat bertemu dengan Syafi'i atau nggak berkesempatan untuk bertemu dengan Syafi'i, maka bilanglah kalau Imam Syafi'i pengen pulang ke rumah, maka aku sudah meridhoinya gitu. Akhirnya singkat cerita sampailah kabar itu ke Imam Syafi'i yang ada di Irak. Nah Imam Syafi'i udah rindu banget dong ketemu sama ibunya. Setelah dapat kabar itu, Imam Syafi'i bergegas buat pergi ke Mekah, pulang kampung. Pada saat pengen pergi, Imam Syafi'i bersyair. Kemudian syairnya langsung viral ke seluruh warga Irak. Nah karena orang-orang pada tahu Imam Syafi'i pengen pulang ke Mekah, nah sebagai murid kita harus berkhidmat dong ya, kemudian memberikan yang terbaik yang kita punya untuk bekal guru kita.
Akhirnya di perjalanan itu orang-orang pada ngasih satu unta, terus kambing, kemudian sapi, kemudian kuda dikasih sama banyak orang, kemudian dinar, dirham dikasih semua ke Imam Syafi'i untuk bekal Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i pergi dari Irak ke Mekah itu bawa banyak banget hewan ternak dan uang yang berlimpah bawa. Nah, pada saat sampai di perbatasan Mekah, Imam Syafi'i ngutus pengawalnya buat nyampein kabar ke ibunya. Nah, ini juga sebagai salah satu sunnah ya teman-teman. Ketika kita pengen sampai ke rumah, kita tuh harus kabarin keluarga yang pengen kita datengin supaya keluarga kita tuh bersiap. Kan gak enak ketika kita jadi sebenarnya nggak ada tuh kejutan dalam kejutan tuh bukan dalam Islam ya. Asalnya bukan dari Islam. Jadi kalau Islam tuh adabnya adalah ngasih tahu dulu supaya orang yang ada di rumah tuh mempersiapkan dirinya gitu. Nah, Imam Syafi'i ngutus pengawalnya buat pergi ke rumah ibunya Imam Syafi'i, ngabarin bahwa Imam Syafi'i sudah ada di pintu gerbang Mekah. Kemudian pada saat disampaikan, wahai Umi, sesungguhnya Imam Syafi'i sudah sampai di gerbang kota Mekah. Apa pesan Umi gitu? Terus ibunya bilang, apa yang Syafi'i bawa? Terus pengawal Imam Syafi'i bilang, yang dibawa adalah ratusan onta dan hewan ternak lainnya berserta isinya yang ada emas dan perak itu gitu. Terus ibunya bilang apa? Kalau gitu saya itu bilang ke Syafi'i untuk pergi belajar bawa ilmu, bukan bawa harta. Suruh pulang lagi gitu. Wah, itu pengen nangis aku dengernya ya. Jadi bayangin orang tuanya Imam Syafi'i itu benar-benar mendedikasikan Imam Syafi'i itu untuk agama Allah, untuk khidmat ke agamanya Allah, bukan untuk cari dunia. Dan sekarang kita ngelihat banyak banget orang tua ya, banyak banget orang tua itu mengharapkan anaknya tuh benar-benar punya harta banyak, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya investasi di sana sini gitu. Mengharapkan itu, patokan keberhasilan anaknya tuh itu. Sedangkan ibunya Imam Syafi'i bilang, saya tuh membolehkan Imam Syafi'i pergi itu untuk cari ilmu, bukan untuk cari harta gitu. Sana kembali ke Imam Syafi'i, suruh pulang, suruh pergi dari sini gitu. Jadi kita tahu bahwa kesolehan itu datangnya bukan dari harta teman-teman. Kita yang nggak punya harta ini itu bisa mencapai derajat soleh kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dan jujur karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya pengawalnya bilang ke Imam Syafi'i, datang ke Imam Syafi'i bilang, wahai Imam, sungguhnya ibumu menyuruhmu untuk pergi dari Mekah. Kenapa? Karena kamu kenapa, kata Imam Syafi'i? Karena aku, apa yang kamu bicarakan kepada ibuku? Ya, ibumu bertanya, apa yang Syafi'i bawa? Yang Syafi'i bawa unta, hewan ternak dan emas dan perak gitu. Kemudian Imam Syafi'i, kamu jangan ngomong begitu. Jelas ibuku nggak bakal suka. Nah, akhirnya setelah dapat kabar itu Imam Syafi'i sedekahin semuanya Imam Syafi'i bawa dari Irak sampai ke Mekah itu dikasih semuanya, disedekahin ke semua penduduk Mekah, ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pengawalnya diminta untuk balik lagi ke ibunya. Pada saat sampai, wahai Umi, sungguhnya Syafi'i sudah sampai di gerbang kota Mekah. Bukankah kamu sudah bilang ke dia untuk pergi dari sini? Karena aku nggak mengharapkan dunia darinya. Tapi Umi, Syafi'i sudah menyedekahkan seluruh harta yang dibawanya dari Irak. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah ilmunya Imam Syafi'i, ketakwaannya Imam Syafi'i. Terus kemudian, kalau begitu datang nak, kemarin nak, ibu sudah rindu. Akhirnya Imam Syafi'i pengawalnya datang ke Imam Syafi'i diizinin buat pergi ke rumah ibunya, pulang ke rumah ibunya. Terus Masya Allah, terus ya kangen-kangenan lah. Terus luar biasa. Aku ngerasa kayak Masya Allah ya. Memang teman-teman, kalau kita ngukur segala sesuatu dari dunia, ya dunia itu nggak adil teman-teman. Tapi ketika kita ngukur semuanya itu dari ketakwaan, dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tentukan, itu bisa bahagia teman-teman. Mungkin teman-teman ngerasa kayak
kok dia enak banget ya, punya harta banyak, punya fasilitas bagus, punya bisa terkenal, bisa punya kekuasaan, bla 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 bla, bisa punya ini itu ya. Tapi tau gak sih, Rasul tuh bilang bahwa dunia itu nggak lebih dari 11 sayap nyamuk. Terus Rasul tuh bilang, ya seindah-indahnya yang kita lihat, oh dia sekarang pergi ke Paris, oh dia sekarang pergi ke London, pergi ke Jepang, pergi ke Korea, jalan-jalan nikmat gitu. Rasul bilang bahwa dunia ini gak lebih dari satu tetes jari yang ada di lautan gitu, yang kita celupin di air, itu yang tersisa itu adalah dunia. Jadi kita nggak perlu iri teman-teman. Kalau kita misalnya berada di posisi dimana kita ngerasa dunia itu nggak adil, kita ingat Allah, bahwa Allah itu maha adil. Maka kalau kita nggak bisa mendapat fasilitas yang ada di dunia ini, kita jangan sampai ketinggalan fasilitas yang ada di akhirat. Maka orang lain boleh punya mobil mewah, boleh punya rumah mewah, boleh punya kekuasaan, boleh punya ketenaran, tapi kita nggak boleh ketinggalan sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena pahala qobliyah subuh itu lebih daripada dunia dan sisinya. Kalau kita nggak bisa ngejar mereka di sisi dunia, kita balap mereka di sisi akhirat. Dunia ini sebentar kok teman-teman. Dunia ini cuma 60 tahun, abis itu kita mati, selesai. Yang dibawa apa? Amal ibadah kita. Amal ibadah kita.